Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baik. Ya, sekarang Bapak sebutnya kakak aja kali ya, karena kan anak-anaknya masih kecil-kecil, jadi biar nggak terlalu jauh gitu loh bedanya. Oke, siap Kakak Fikra. Pada hari ini kita akan membahas terkait penerapan pluralisme sosial. Anak-anak ada yang tahu nggak apa arti pluralisme? Nah, kan kita sering dengar ya, keberagaman itu dikaitkan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, di sosial, ya, kita juga mengenal namanya pluralisme sosial. Pluralisme sosial itu adalah keberagaman, karena di sosial itu adik-adik, ada yang namanya anak terlantar, balita terlantar, lansia terlantar, termasuk orang dengan gangguan jiwa. Oke, nanti kakak share screen ya. Nah, sekarang kita membahas di penerapan pluralisme sosial di panti kami. Salah satunya adalah, nah seperti ini. Di panti kami, sebelum saya masuk ke pluralisme sosial, kegiatan sehari-harinya itu sama seperti kita ada mandi, ada sikat gigi, ada cara berpakaian dan cuci tangan. Beberapa foto tidak saya tampilkan karena dirasa kurang layak untuk ditampilkan pada anak-anak. Mampu makan dengan tertib saja itu sebuah prestasi yang luar biasa, seperti itu. Nah, ada lagi kegiatan lain nih yang diterapkan di panti kami. Makan bersama. Makan bersama artinya mereka duduk bersama tanpa adanya batasan, tanpa ada jarak, tanpa ada kesenjangan sosial yang diterapkan di sini. Jadi semua dianggap sama ya. Lalu juga ada perkenalan diri. Nah, perkenalan diri ini biasanya kakak menyebutnya warga binaan sosial. Nah, perkenalan diri ini biasanya ada warga binaan sosial yang baru datang, dia mempresentasikan dirinya dari mana asalnya, namanya siapa, seperti itu. Lalu juga penerapan pluralisme sosial ini juga dalam program inovasi di panti kami, salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan diri. Nah, pluralisme sosialnya bisa dilihat dari foto di sini. Nanti anak-anak kalau mau tahu ini fotonya apa, dokumentasinya apa, boleh langsung tanya ya. Nah, mereka bisa loh bikin sendiri. Jadi kami pun melatih di sini. Kan bisa terlihat ya dari fotonya mereka kumpul bersama, duduk bersama tanpa memandang identitas. Nah, di sini terterapkan sebuah konsep pluralisme sosial. Merah kakak. Nah, ini buatan mereka juga. Ini buatan saudara-saudara kita dengan gangguan jiwa. Bagus ya? Cantik ya? Nih, ini juga salah satu yang mereka buat juga. Bagus nggak? Cantik banget. Bagus ya? Bagus banget. Bagus banget. Nah, ini adik-adik juga bisa kok. Bagus banget. Ya. Nah, lalu ada juga nih kegiatan senam vitalisasi otak. Announcement. Nah, kita bekerja sama dengan beberapa stasiun TV seperti SCTV dan CNN untuk menemukan keluarga. Jadi, orang dengan gangguan jiwa yang ada di kami itu berasal dari orang terlantar. Jadi, fun learning with clients, FLA equivalence, yaitu ada folding skill, itu membuat keterampilan, ada terapi musik, ya betul itu. Terapi musik nih nyanyi-nyanyi, kemarin kita juara loh di Hari Disabilitas Internasional, lalu juga ada senam bersama, lalu ada terapi gambar. Bagus ya gambarnya, bagus nggak? Yang di sini bagus ya. Lama-lama jadi Saya yakin pasti adik-adik juga gambarnya lebih bagus. Nah, adalah nomor 1 ini gambar apa ya? itu ya. Minum susu bear brand olahraga. Olahraga apalagi? Nah, Ngapain ya? lagi vaksin. Lagi vaksin. Tempat lagi ngapain? Lagi check up, disuntik. Lagi disuntik. Ya, ini salah satunya adalah untuk terapi ya. Ya. Lagi nih, nomor 5 lagi ngapain ya? Lagi main catur. Oh, kan juga pintar loh main catur. Lalu ada lagi nomor 6. Lagi ngobrol. Lagi ngobrol. Mereka lagi belajar alfabet dari A sampai Z. Kita ulangi sedikit. ODGJ itu apa sih? Orang gila. Nah, orang dengan Orang dengan gangguan jiwa. Oh.
Sekarang tidak boleh menyebut bahasa orang gila karena itu dianggap kurang sopan. Makanya kita sebutnya bahasanya orang dengan gangguan jiwa. Nah, ada pesan lagi yang mau kakak sampaikan kepada anak-anak. Banyak di sini orang dengan gangguan jiwa itu yang latar belakangnya karena mereka memiliki kesehatan mental yang kurang baik karena adanya beberapa masalah. Nah, teman-teman nanti kalau sudah besar, kalau punya masalah, karena kan setiap manusia pasti punya masalah ya. Nah, kalau punya masalah nanti cari teman atau cari orang yang bisa untuk diajak bercerita karena teman-teman butuh katarsis nanti, butuh didengarkan. Nah, begitu pula sebaliknya ketika ada teman dari anak-anak yang sedang memiliki masalah, nah anak-anak ini harus mendengarkan mereka, jadi pendengar yang baik ya. Siap nggak? Siap. Ya, jadi kita itu tidak bisa menghadapi masalah sendiri. Lalu ada lagi pesan yang mau kakak sampaikan. Jadi fokus ya. Iya betul Pak. Jadi poros. Nah, ada lagi yang pesan kakak sampaikan. Banyak juga kesehatan mental itu terganggu karena adanya bully. Bully itu dimulai dari sekolah. Nah, jangan kita menjadi pelaku bully ya, karena jadi korban bully itu benar-benar nggak enak dan lukanya itu seumur hidup bakal kenang terus. Nah, makanya anak-anak tahu kan bully itu apa? Ya. Ayo, siapa yang tahu apa itu bullying? Diejek gitu, diejek. Ya, diejek itu. Diejek. Tadi video apa? Ayo, Belajar. kira-kira tadi ada yang bawa gambar, lalu ada yang betul, itu video bahasa Inggris. Jadi yang tadi itu merupakan salah satu binaan kami dan dia sebelumnya memang pengajar dari bahasa Inggris. Jadi keilmuan yang dimiliki oleh warga binaan sosial kami olah dan kami manfaatkan untuk mengajarkan kepada yang lain sehingga terjadi pembinaan dan pemberdayaan sosial di dalam panti seperti itu. Nah, anak-anak ada yang mau ditanyakan nggak dari yang tadi kakak sampaikan sebelumnya? Apa? Ya, gimana? Adek Valih ya namanya? Ya, yang ada yang orang pakai gangguan jiwa itu puasa gak? Ya, pertanyaannya menarik ya, karena sekarang bulan Ramadan ya. Ya, ada beberapa mereka yang puasa, ada juga yang tidak. Yang puasa sama seperti kita, dari mulai sahur, dari mulai imsak sampai buka puasa, mereka puasa. Bahkan sampai sholat tarawihnya, mereka juga sholat tarawih. Nah, yang perlu ditekankan dari orang dengan gangguan jiwa adalah mereka itu hanya terganggu kejiwaan dan kesehatan mentalnya saja. Tapi yang bikin merinding itu, kolbu dan nuraninya itu tidak terganggu sama sekali. Bahkan kakak sering minder loh ketika ke belakang ke masjid, saat azan, kakak masih di depan laptop. Tapi saat lihat di CCTV di masjid, mereka sudah standby di masjid. Bahkan kakak kalah gitu. Nah, artinya apa? Kolbunya itu nggak terganggu. Nuraninya itu nggak terganggu. Seperti itu. Hebat nggak kira-kira Devali? Berarti mereka tuh kuat puasa walaupun gangguan jiwa. Ya, mereka juga kuat puasa. Fisiknya kuat-kuat di sini. Saya ingin menyampaikan kepada anak-anak sekalian bahwa dari konsep pluralisme sosial itu intinya adalah kita harus saling menghormati dan menghargai kepada sesama, kepada teman-teman, kepada keluarga, apalagi orang tua dan guru ya, karena guru pun orang tua di sekolah. Nah, begitu pula ketika teman-teman melihat di jalan ada anak jalanan, ada manusia silver, ada orang dengan gangguan jiwa. Oh ya, aku tahu ya. manusia silver. Iya, yang di chat itu ya. Nah, itu jangan dibully ya, karena mereka itu butuh ke sekolah atau pulang sekolah. iya, sering lihat ya kalau sekolah ya. Iya, di chat. Kasihan ya mereka ya. Yang cari uang. Iya, betul. Mereka harus cari uang dengan cara yang Pernah lihat kasihan, itu kan? dia. Betul, dan itu menjadi tugas kakak di medsos gitu loh. Ya, pertama jadi jangan apa? Ya, jadi kita harus saling menghormati dan menghargai kepada siapa? Kepada semuanya, ya, kepada sesama, kepada semua orang. Kedua adalah kita harus saling tolong menolong, ya. Bangsa ini ciri khasnya dari dulu adalah saling tolong menolong, gotong royong. Yang ketiga adalah anak teman-teman, anak-anakku yang saya sayangi ini masih pada kecil, jangan melakukan tindakan bully di sekolah seperti itu ya. Mungkin seperti itu saja Ibu. Dan terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh SD atau TK Tunas Metropolitan. Termasuk saya juga kakak juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak
donasi kemarin sudah kami terima dan insya Allah akan kami kelola dengan baik, dengan amanah dan dimanfaatkan untuk kepentingan warga binaan sosial seperti pembelian vitamin, obat-obatan dan lain-lain seperti itu. Berapa totalnya? Totalnya berapa, Bu? Itu ada di fotonya nanti ya. Anak-anak sudah diajarkan menabung sehingga sebanyak itu. Jadi saya ini ibu. anak-anak sebesar 9.745 sudah diserahkan ya, ada kwitansinya. Lalu, nah ini uangnya langsung sereceh-receh ya. Kita serahkan ya Kak ya. Betul Ibu. Jadi uang anak-anak yang hasil menabung, jadi anak-anak ini hebat sekali loh Kakak. Mereka adalah menabung di celengan dengan celengan peduli sesama. Mereka kumpulkan dalam waktu sebulan ini, hampir sebulan inilah ini untuk selama bulan Ramadan, dan anak-anak ini hebat ini terkumpul 9.745. Alhamdulillah. Oke. Semoga menjadi yang lebih Boleh mudah tepuk ya. tangan dong. Iya, tepuk tangan kita buat kita semua yang hebat dan sudah mau berbagi. Oke. Ya, intinya Di sana itu berapa sih Kak jumlahnya? Jumlah kira-kira warga binaan sosialnya itu berapa gitu? Oke. Sebenarnya panti kami itu kapasitasnya hanya 750 Ibu. Namun karena banyak banget ini di lapangan, apalagi menuju Lebaran di bulan Ramadan kami mengalami kelonjakan sangat besar. Kita mengalami over capacity yang sampai sekarang ini angka realnya itu 831 WBS yang terdiri dari 558 laki-laki dan 273 perempuan. Itu. Terima kasih, Pak Fikran. Aku mau bertanya. Ibu. Di dinas sosial, maksud saya di tempat Pak Fikran bekerja, adakah orang dengan gangguan jiwa itu yang berusia anak-anak? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, ini kan banyak anak didik kita yang join di meeting ini. Pertanyaan kedua, bagaimana sih seharusnya sikap kita, apa yang harus kita lakukan jika kita bertemu dengan orang dengan gangguan jiwa di jalan atau dimanapun seperti itu. Terima kasih Pak Fikran. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Terima kasih Bisnafa. Oke, izin moderator, saya izin menjawab ya. Pertama, adakah anak-anak di sini? Di sini tidak ada anak-anak Bu. Semuanya kategorinya sudah kategori dewasa. Jadi di atas 18 tahun sudah. Yang di sini penghuninya semuanya di atas 18 tahun, dan kalau memang kategorinya anak itu bukan di panti kami tapi di panti sosial asuhan anak. Ada, karena Dinas Sosial DKI Jakarta ini memiliki 22 panti yang terdiri dari panti anak, panti balita, panti lansia, ODGJ dan disabilitas yang lain seperti itu. Jadi di kami semuanya usianya sudah usia dewasa. Dan tadi bagaimana ketika nih buat anak-anak ya, ketika anak-anak menemukan orang dengan gangguan jiwa di jalan, pertama kita harus memiliki rasa empati gitu. Kasihan ya mereka itu tidak seberuntung kita gitu kan. Mungkin sebelum mengalami gangguan jiwa tidak terbayang seberapa besar permasalahan yang mereka hadapi seperti itu. Kita harus memiliki empati itu. Kedua, kita tidak boleh mengolok-olok. Kalau dulu masih sering ya kita dengar, mohon maaf sekali lagi, orang gila sambil diledek-ledek, itu tidak boleh. Itu tidak boleh dilakukan. Yang ketiga adalah laporkan ke dinas sosial terdekat. Misalnya di Tangerang ada dinas sosialnya, laporkan bahwa ada ODGJ di tempat ini, diberikan detail alamatnya supaya nanti petugas sosialnya yang datang untuk melakukan tindakan lebih lanjut seperti itu. Terima kasih Mr. Fikran. Ya. Luar biasa, saya salut untuk semua kegiatan aktivitas dinas sosial. Ini Terima kasih, Pak. luar biasa lah. Terus saya mau nanya Pak, ini ada teman-teman yang mengalami perawatan di situ sudah sembuh dan pulang ke rumah. Apakah ada pengalaman mereka ada yang kembali lagi ke situ, tapi sebagai orang yang sudah sehat, menyatakan kerinduan untuk kembali datang mengunjungi nanti lagi begitu untuk sekedar silaturahmi atau gimana begitu Pak? Terima kasih Pak. Siap, sama-sama Bapak. Kalau sampai kembali lagi ini dalam keadaan sehat, sejauh ini tidak ada ya Pak. Tapi kita tetap mengontrol dan monitoring melalui sosial media, misalnya WhatsApp. Kita tetap mengontrol WBS yang pernah di sini. Bahkan petugas kami dari pekerja sosial juga banyak kok yang sambil video call mereka mengontrol bagaimana sih tindak lanjut di keluarganya. Karena memang itu masih tugas kami juga untuk beberapa jangka waktu ke depan. Ketika dipulangkan itu masih tugas kami untuk memonitor bagaimana keadaannya di keluarga. Jadi kalau sampai kembali ke sini untuk menjenguk sih, selama saya di sini belum ada Pak. Tapi kembali lagi dalam keadaan masih, mohon maaf ya, masih gangguan jiwa itu banyak. Jadi setelah dipulangkan,
dia kabur lagi dari keluarga, akhirnya turun ke jalan, terjaring lagi oleh dinas sosial, kembali lagi. Makanya ketika kita menerima WBS baru atau warga binaan sosial baru, tidak jarang kita menemukan, oh ini pernah di sini dulu, seperti itu. Mau bertanya apa? Boleh ya Kak Fikran ya? Boleh. Oke. Adakah orang gangguan jiwa yang ditolak oleh masyarakat? Yang apa? Adakah orang yang gangguan jiwa yang ditolak oleh masyarakat yang sudah sembuh? Iya. Nah, itu tantangan terbesar kami ketika kita memulangkan warga binaan sosial. Banyak, jawabannya banyak. Karena masyarakat kita perlu edukasi terkait kesehatan mental atau orang dengan gangguan jiwa ini. Dan itu tentu menjadi tugas kami. Ketika kita memulangkan, salah satu tantangannya adalah bukan hanya penerimaan keluarga yang belum siap, tapi penerimaan masyarakat yang belum siap. Jadi jawabannya masih banyak masyarakat yang memang belum menerima ketika ada warga binaan sosial yang dipulangkan ke keluarga atau ke masyarakat. Sudah di akhir acara, baik kita boleh dong terima kasih kepada Kak Fikran, kita ucapkan bersama-sama. Terima kasih Kak Fikran. Terima kasih Kak Fikran. Terima kasih juga ya. Terima kasih Kak Fikran. Oke. Sama-sama. Baik, kita akan melakukan tepuk hebat bersama-sama. Begini ya, saya hebat, kamu hebat. Kita hebat, semua hebat, oke? Nah, terima kasih. Dan terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah join di acara hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran anak-anak. Selamat libur semuanya. Jaga kesehatan ya. Bye-bye semuanya. Oke, Oke, bye.